Menurut perhitunganku, sudah 90 hari sejak aku bereinkarnasi sebagai slime. Lebih tepatnya, 90 hari, 7 jam, 34 menit, dan 52 detik. Bagaimana aku begitu yakin tentang ini? Bertolak belakang itu adalah salah satu dari banyak efek samping membangkitkan unik skill Great Saga itu. Kucing suci, apakah ini membantu? Bicara tentang sahabatmu dalam keadaan darurat. Seperti setiap pertanyaan yang muncul di benak itu langsung memberikan jawabannya. Menurut Sage, keterampilan ini membutuhkan 90 hari untuk sepenuhnya menyatu dengan jiwaku. Biasanya itu tidak akan mampu memberikan tanggapan dalam bentuk percakapan. Tetapi untuk menjawab pertanyaanku, itu tampaknya dapat memperbaiki diri sendiri. Mengalihkan sebagian dari kekuatan bahasa dunia untuk membantuku. Setidaknya begitulah yang dijelaskan kepadaku. Kemampuan yang berguna ini menyampaikan kata-kata ke dalam pikiranku. Biasanya tidak mungkin, seperti yang dijelaskan kepadaku. Bahasa dunia. Ini hanya terdengar ketika ada perubahan besar pada dunia atau ketika Anda mendapatkan atau meningkatkan keterampilan. Sesuatu yang biasanya tidak sering terjadi. Keterampilan ini jarang didapat ketika dunia menyadari bahwa Anda telah tumbuh dengan satu atau lain cara. Evolusi, sementara itu adalah sesuatu yang kebanyakan orang tidak pernah mengalami dalam hidup mereka. Bagiku ini semua adalah bahasa Yunani. Tetapi jika memang seperti itu, aku bersedia menerimanya. Jadi Great Saga menjawab pertanyaanku saat ini. Tetapi sebaliknya itu adalah hal yang sepenuhnya pasif. Tidak ada perasaan nyata atau apapun. Kecuali aku berbicara, itu tidak akan pernah berbicara kepadaku atas kemauannya sendiri. Itu adalah satu-satunya kelemahan besar. Tetapi melemparkan kata-kata dengan seseorang lagi adalah perasaan yang indah. Bahkan jika itu adalah jalan satu arah. Meskipun kembali ke dunia asalku, bercakap-cakap dengan skillku sendiri adalah dianggap aneh. Jika di sanalah aku masih terkunci dalam kegelapan mengajukan rentetan pertanyaan. Satu hal yang dikonfirmasi adalah balasannya ya. Aku adalah slime sekarang. Aku juga mengerti mengapa aku tidak pernah merasa lapar atau mengantuk. Slime di dunia ini ternyata tidak harus makan jika mereka dapat terus menyerap partikel-partikel ajaib atau energi sihir di udara. Di daerah yang kurang berlimpah secara magis, aku akan diwajibkan untuk mengisi dengan menyerap monster atau makhluk kecil. Sebagian besar slime menghindari area dengan kehadiran sihir rendah, tetapi yang tidak kelihatannya cukup kuat dan gila ganas. Biasanya sebaliknya, di mana kekayaan sihir loker berarti monster yang kuat. Dengan kata lain, daerah tempat aku tinggal begitu banyak sihir, sehingga tidak perlu makan. Adapun pertanyaan tentang tidur, diterima. Tubuh slime yang terdiri dari massa sel yang benar-benar identik. Setiap sel individu dapat berfungsi dengan sel otak, sel saraf, atau sel otot. Karena sel-sel operasional yang digunakan untuk berpikir diputar masuk dan keluar secara berkala, jadi tidak perlu tidur. Ini menimbulkan pertanyaan di mana ingatan saya ditahan, tepatnya. Mungkin itu seperti pengaturan RAID di komputer. Itu sudah cukup dekat, jawabnya. Mengingat kurangnya kepribadian, Sage tentu saja datang dengan beberapa balasan tajam. Omong-omong, unik skill Great Sage terdiri dari 5 efek. Aston Talk, meningkatkan kecepatan persepsi sebanyak 1000 kali. Analyze dan Assess, menganalisis dan menilai target. Parallel Operation, beroperasi pada masalah apapun yang ingin Anda analisis, pisahkan dari proses pemikiran biasa. Cast Cancel, membatalkan periode casting yang diperlukan saat menggunakan sihir dan lain-lain. All of Creation, memberikan cakupan penuh dari semua materi dan fenomena yang tidak disembunyikan di dunia ini. All of Creation, jadi aku tahu tentang segalanya, di mana saja, tanpa aku mencari tahu, atau begitulah yang aku pikirkan.
Ternyata aku hanya bisa diberitahu informasi yang berkaitan dengan hal-hal yang sudah aku dengar. Dengan kata lain, aku perlu mengenali dan memahami semua konsep sebelum aku bisa mengambil analisis penuh mengenai hal itu. Dan mantra itu, apakah ini berarti aku bisa langsung menggunakan sihir atau apapun begitu aku mempelajarinya? Dan seperti ada sihir di dunia ini dan lainnya. Great Sage menjawab, ya benar. Nah, begitu aku tahu itu, aku hanya harus mencoba belajar beberapa mantra sendiri. Aku memeriksa dengan Sage untuk melihat apakah itu bisa membantu aku menggunakan sihir. Tapi ternyata tidak bisa. Itu layak untuk dicoba. Namun, aku punya ide bagus. Lain, bisakah aku menggunakan analisis skill predator dengan operasi paralel Great Sage? Diterima. Dimungkinkan untuk mentautkan analisis predator dengan operasi paralel. Great Sage, apakah Anda ingin menautkannya atau tidak? Ya, bukankah aku punya sesuatu yang dianalisis? Tunggu, atau mungkin rumput itu ada perutku. Makanan yang telah aku makan untuk menghabiskan waktu. Apa itu? Tidak seperti saya punya hal lain untuk dilakukan. Mari kita coba. Lakukan. Analisis selesai. Herbal Hippocute. Jenis bahan yang digunakan dalam pengobatan penyembuhan hanya tumbuh subur di daerah yang diberkati dengan kepadatan sihir lokal yang tinggi. Memadukan jusnya dengan energi sihir menghasilkan obat penyembuh. Menggiling batang dan menggabungkannya dengan energi sihir menghasilkan salep yang menyembuhkan luka. Wow, itu yang aku buat cemilan. Bicara tentang rezeki tak terduga, aku segera berangkat untuk membuat obat milikku sendiri. Proses itu terjadi di dalam tubuhku. Jadi itu tidak terasa seperti kerajinan, tetapi analisis membutuhkan waktu kurang dari 1 detik. Dan dalam 3 analisis lainnya, aku memiliki ramuan pertamaku, 5 menit, dan aku dapat memiliki 100 ramuan. Dan sementara aku tidak memiliki hal lain untuk membandingkannya. Menggunakan unik skillku untuk menilai mereka yang menghasilkan peringkat kualitas tinggi. Jadi begitulah, setidaknya aku cukup senang dengannya. Semuanya berjalan dengan sangat cepat juga. Aku bertanya kepada Sage tentang hal itu, dan katanya proses biasanya memakan waktu lebih dari itu. Menghubungkannya dengan operasi paralel pastilah ide yang tepat, aku kira. Untuk menguji teori itu, aku memutuskan tautannya cukup lama untuk membuat 1 ramuan. Butuh 50 menit. Sial, itu lambat. Sepertinya aku memiliki pandangan ke depan untuk menemukan beberapa keterampilan mega kompatibel untuk digabungkan. Bukan karena aku tahu apa yang aku lakukan sama sekali. Beberapa varietas gulma di tamanmu juga tumbuh di sana-sini. Tetapi sebagian besar rumput lokal bersifat Hippocute. Bagaimana dengan itu? Jadi aku memutuskan sebagai asuransi kecil untuk mengolah semua herbal yang aku bisa di daerah ini dan mengubah perutku menjadi pabrik ramuan pemulihan kecil. Aku tidak punya banyak hal untuk mengisi waktuku. Di sini masih gelap gulita. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Aku sudah lelah. Aku memiliki pasangan yang memberiku keterampilan dan kemampuan untuk terlibat dalam percakapan, dan aku membiarkannya masuk ke dalam kepalaku. Aku kira itu ada hubungannya dengan bagaimana selama 90 hari berturut-turut aku tidak pernah bertemu dengan makhluk lain. Tidak ada bahaya bagiku sama sekali, tapi bagaimanapun aku lelah. Untuk sesaat, aku seperti, Tiba-tiba aku merasakan sensasi bahwa aku telah tumbuh lebih ringan, atau lebih berat, atau seperti tidak stabil. Apakah aku jatuh ke air? Dalam 90 hari terakhir, aku belum merasakan setetes air pun menerpa tubuhku. Aku berasumsi bahwa aku berada di gua tanpa hujan atau semacam tempat berlindung lainnya. Jadi aku belum pernah menikmati kemungkinan itu sebelumnya. Aku mungkin telah tergelincir ke sungai atau sesuatu. Sungai tidak ada di dalam ruangan. Jadi mungkin ini semacam sungai bawah tanah di gua tempatku berada. Sampai sekarang, aku telah berhati-hati dengan setiap langkah yang aku ambil, memastikan semuanya tetap aman dalam kegelapan.
Tetapi setelah mempelajari keterampilanku, menjadi bangga dengan diri saya sendiri, dan menggunakan predation untuk memakan rumput di padang rumput, aku berhenti memperhatikan apa yang ada di bawahku. Aku selalu seperti itu, menjadi sombong, lalu mengacaukan semuanya pada akhirnya. Aku akan mengumumkan kepada pelanggan, oh tentu saja, itu tidak akan menjadi masalah sama sekali. Dan kemudian harus membayar. Itu telah terjadi berulang kali. Aku masih ingat tatapan dengki orang yang diberikan oleh anggota timku waktu itu. Sayang sekali aku tidak berpikir untuk menghentikan diriku tepat waktu. Ide macam apa yang hilang menjadi bagian yang tidak diketahui ketika mereka bahkan tidak bisa melihat. Jika aku melihat dari ini, aku akan memberi diriku untuk apa? Tentu saja, mengingat kepribadianku, aku ragu untuk belajar sesuatu darinya. Lucu juga betapa senangnya aku menangani semua ini. Tidak seperti aku memiliki banyak lengan atau kaki, aku yang bisa aku capai dengan kepanikan. Pertanyaan itu sudah berakhir, lalu masa pakai yang cukup singkat. Bahkan dengan standar slime, mungkin aku mau mengucapkan doa terakhirku, menunggu mati lemas. Mati lemas tidak pernah datang. Kenapa tidak? Apakah aku tidak jatuh ke air? Waktu untuk memanggil Sage mungkin. Diterima. Tubuh slime beroperasi secara eksklusif pada energi sihir. Oksigen tidak perlu, dan karenanya tidak perlu juga bernafas. Itu sebabnya Anda belum terlibat dalam perilaku itu. Oh, benar. Aku tidak memperhatikannya. Tapi kurasa tidak ada sistem pernapasan kan? Masuk akal. Bahkan setelah 90 hari, aku masih harus belajar dengan sesuatu yang baru. Tapi sekarang bukan saatnya untuk merayakan. Aku telah jatuh ke dalam air. Dan bahkan jika aku tidak akan mati, itu masih membuatku terikat. Apa sekarang? Aku benar-benar tidak tahu apakah aku mengambang atau tenggelam. Kurangnya anggota tubuh menghalangiku untuk berenang. Apakah aku akan berakhir tenggelam dengan cepat atau lambat, dan apakah aku merangkak kembali ke permukaan, atau aku ditakdirkan untuk berputar-putar di tengah arus, tidak pernah bisa pergi ke berbagai tempat, meskipun jika ada rasanya tidak seperti arus air yang deras dan lebih seperti aku diayunkan dalam buayan, sangat lembut, rasanya cukup enak, bahkan sesuatu mengatakan kepadaku bahwa ini bukan air yang mengalir. Mungkin ini adalah danau, bukan sungai. Aku tidak merasa dibawa kemana-mana. Aku hanya sedikit terayun-ayun seperti kantong plastik, dan rasanya tidak pernah menyentuh bagian bawah. Jika keadaan tetap seperti ini, aku dalam masalah besar. Apa sekarang? Soal itu, sel-sel otak saya atau tubuh slimeku, aku kira, muncul dengan ide yang cerdik. Mungkin aku bisa menggunakan unique skill predator di air ini dan kemudian memuntahkannya untuk dorongan jet air. Apakah itu akan berhasil? Hanya ada satu cara untuk mengetahuinya. Aku seperti tidak bisa melakukan hal lain. Jadi aku mulai minum, mengisi predatorku sehingga 10% dari kapasitasnya. Kemudian aku mengeluarkannya seperti meremas-remas perutku. Rasa bebas itu menggembirakan. Tiba-tiba aku mendengar suara di pikiranku. Skill Water Pressure Propulsion diperoleh. Itu adalah pertama kalinya aku mengenalinya. Ini pastilah yang disebut bahasa dunia. Tidak salah lagi, karena Sage berbicara hanya ketika diajak bicara. Tetapi kedua suara itu terdengar persis sama. Tetapi aku tidak punya waktu untuk merenungkan hal ini. Semakin banyak tekanan yang aku terima pada air, semakin banyak tekanan juga yang aku rasakan pada diriku sendiri. Dan aku melesat maju dengan kecepatan tinggi. Seolah-olah aku akan meluncurkan diriku ke langit. Akselerasinya sangat cepat, tajam. Mungkin itu adalah hal yang baik yang tidak bisa aku lihat. Sebaliknya, aku hanya menikmati sensasi tubuhku berjalan menembus kegelapan. Baiklah, aku jelaskan. Jika aku bisa melihat sekelilingku, aku yakin ketakutannya akan kuat, tetapi tidak bisa melihat sama menakutkannya. Jika Anda pernah berada di roller coaster di taman hiburan dalam kegelapan total, mungkin Anda akan mengerti perasaan itu. Pikiranku kembali ke kehidupanku sebelumnya, dan satu hari yang aku habiskan untuk mengunjungi surga tertentu di bawah pemerintahan hewan pengerat tertentu. Setidaknya,
Alam mimpinya yang gaib menawarkan tali pengaman. Pada titik ini, aku ingin memukul diriku sendiri karena muncul dengan ide, dan mencobanya segera setelah memikirkannya. Ayo teman, apa yang terjadi dengan pemeriksaan keamanan awal? Kengerian mulai memengaruhi jalan pikiranku. Berapa lama aku akan terus mempercepat pengeluaran air? Berapa banyak air yang aku harus keluarkan? Ketika pikiran itu terpikir olehku, aku merasakan tubuhku merabak sesuatu dan memantul darinya. Aku mempersiapkan diri untuk gelombang rasa sakit yang melumpuhkan, yang tidak pernah datang. Bukankah seharusnya seperti itu, menyakitiku? Atau apakah ini merusakku, dan aku tidak merasakan atau apapun itu? Diterima, Anda telah memperoleh cancel pain, yang mengganggu penciptaan rasa sakit. Anda menolak serangan jarak dekat dan telah mengurangi jumlah kerusakan yang terjadi. Jumlah kerusakan yang ditimbulkan pada tubuh Anda adalah 10%. Intrinsic slime skill, self-regeneration telah berlaku. Apakah Anda ingin mendukungnya dengan unique skill predator Anda? Ya atau tidak? Oh, jadi aku sedikit terluka kalau begitu. Masuk akal. Aku tidak yakin apakah ini hal yang baik atau buruk. Tetapi selama aku tahu ada sesuatu, maka mungkin aku tidak akan merasa sakit sama sekali. Itu akan membuat hal-hal tertentu lebih mudah. Namun dukungan predator, ya, aku tidak benar-benar mengerti, tapi tentu saja iya. Pada saat itu aku disambut dengan perasaan bahwa aku tiba-tiba kehilangan sebagian berat tubuhku. Setelah beberapa saat, aku merasakan kembali bagian tubuhku yang rusak telah diprediksi, dianalisis, dan diperbaiki. Bicara tentang tubuh yang berguna untuk dimiliki, aku harus melakukan tes uji coba nanti untuk melihat berapa banyak kerusakan yang bisa aku sebelum aku KO. Itu terlalu berbahaya untuk digagalkan dengan detail, tapi aku bisa pergi tanpa setidaknya sedikit sekaligus. Jadi, sesuatu mengatakan padaku bahwa aku agak terlalu berhati-hati. Aku memiliki persediaan ramuan pemulihan yang bahkan tidak harus aku gunakan, dan aku akan berpikir kehilangan 1/10 tubuh saya akan menjadi masalah yang cukup serius. Tetapi sekarang aku tahu bahwa aku bisa memulihkannya dalam waktu 10 detik. Lain kali ketika aku menerima kerusakan, aku akan mencoba menggunakan ramuan itu. Jadi di bagian mana? Aku bertanya-tanya. Memastikan tubuhku kembali normal. Aku memeriksa sekelilingku. Tidak tahu monster macam apa yang mungkin ada di dekatnya. Aku keluar dari air, tapi mungkin ada hal-hal yang menyeramkan dan menakutkan menungguku di sisi lain. Perlahan, hati-hati, aku mulai mengambil tindakan. Sepertinya setiap kali aku melakukan sesuatu dengan hati-hati, itu berarti aku akan terkena tumbukan bahaya. Aku yakin itu hanya pikiranku yang mempermainkanku. Dan pikiran itu tidak mungkin menguntungkanku, karena bisakah kau mendengarku anak kecil? Aku mendengar sesuatu.